sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang Salim. Karena akhirnya aku tahu di atas salib itu mati untuk aku saja engkau mau. Dan sekarang aku percaya di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau All right, sir. Shall we start? Ya, oke. Di wait. Baru 17 ini. Seharusnya berapa, Sar? Seharusnya 254 sih. Oke. Si Alvaro aja belum masuk tuh. Tuh Alvaro kan belum. Si Marvel belum. Si Davin belum. Sama Darren. Mister, saya ada di sini. Oh, kamu udah ada di situ. Ngomong dong. Davin kemana, Darren? Guys, setelah sekian lama, guys, Marvel mempersiapkan doa. Jadi hari ini dia bisa, guys, dia yang pimpin doa pagi ini. Lah, kok saya, Mister? Ya, coba tanya Alvaro, dia pasti setuju. Nggak tahu apa-apa. Aduh, Alvaro, jangan ya, Alvaro. Udah lama lo Marvel nggak doang lo. Lah, kan Emang nggak lama, paling 5 menit. Tahu, paling semenit 2 menit bisa lah, Vel. Come on, man. Doa aja udah.
Mister. Gak ada alasan. Tuh, suruh doa begitu. Teman-temanku juga banyak kok yang dari gereja begitu. Dan mereka diam-diam aja. Masa lu kalah? Gitu ya. Guys, Amanda mana? Belum ya? Davino, Amanda tuh Buddha, Mr. Albert. hah? Amanda Buddha. Bukan. Sejak kapan? Iya, Amanda Buddha. Yang Buddha Oh, itu sejak Levi hari ini. Vincent. Levi, si Amanda Lauren mah masih Kristen. Davino, kamu buka itu dulu. Oh, lagi di mobil. Kamu lagi nyetir itu. Ke sekolah, Mister. Oh, dia mau ke. Oh iya, oke. Kita tunggu di sekolah ya. Ya, ini lagi macet soalnya, Sir. Oke. Hati-hati di jalan kalau begitu. Si Ivan juga ya. Ivan mau kemana, Pan? Mau ke sekolah juga. Tempat kerja Mami, Mister. Oh. Mr. Albert. Ya, Ivan tuh sekolahnya di tempat kerja Mami. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Sample 206W. Oke, Marvel, Fiona, siapa lagi nih yang belum buka video? Ayo dong. Bentar, Mister. Davin. Wifi belum mau, Mister. Mute the mic, Davin. Advan. Kalau Elizabeth lagi di kamar mandi, oke. Maureen kelihatan hanya kacamata sama jidat doang. Ayo Maureen. Josephine belum buka. Davin, Frederick Emmanuel. mute the mic, Davin. Otherwise, it's gonna be having whatever it's called. Suaranya bakal mantul itu. Ya. Ayo dong. Kalian sudah belajar dari itu ya, belajar untuk apa? Untuk berani, untuk apa? Percaya diri gitu ya. Dari pelajarannya Mr. Lucky bukan? Yap, Udah ya. Iya, jadi nggak usah malu-malu buka video, lihat memperlihatkan wajahnya gitu. Gitu. Karena kita Wifi itu lagi kan, lemot. Sir. kita itu kan, hah? Nanti ujian final test. Sabar. Agak Nah, ini Ada begini soal nih. latihannya kah? Iya, kalau begini nih kalau anak akademis banget tuh. Kita lagi ngobrol udah soal nih. Aduh. Ya udah saya kirim soal aja ya, saya live. Semuanya. Boleh begitu aja nggak apa-apa. si Marcel katanya internetnya lagi lemot, sir. Gak bisa buka video. Dia Wah. juga buka video karena screen-nya jadi hitam. Jujur aja, mungkin HP kamu rusak. Oke, ya. Oke guys, kita berdoa dulu ya. Ya. Saya buka masker boleh kan ya? Saya jauh kok jaraknya dengan mereka. Nggak boleh. Boleh. Enggak masalah. Tidak boleh. Semuanya Tidak boleh. Boleh aja. Bukan Nah, boleh. ya Tidak gini, boleh. guys, gini. Oh, Saya juga mempraktekkan apa yang saya ucapkan kan. Percaya diri dong, kelihatan wajahnya terang apa gitu. Jadi saya nggak pura-pura nutupin wajah karena malu dilihat gitu kayak kalian. Praktek dapat corona, Mister. Kenapa? Praktek dapat corona. Jauh. Wah, tetap ada, Mister. bisa, Mister.
Kan airborne, ada delta. Habis itu ada 2 variant lagi nih. Kenapa? Iya. Oke, yuk kita berdoa dulu. Saya pimpin doa sebelum kita belajar hari ini, karena hari ini adalah hari terakhir ya pembelajaran kita di semester ini ya. Minggu depan kita sudah ujian dan lanjut ke semester berikutnya. Oke, kita berdoa. Yuk, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami alami bukan karena kuat dan gagah kami dan kehendak kami, melainkan kehendak Tuhan. Tolong kami supaya kami sadar dan kami mengerti bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, apapun situasi di dalam kehidupan kami sadar bahwa itu semua adalah rencana Tuhan. Sehingga kami taat dan nurut dengan apa yang Tuhan mau. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar, Kau berkati kami sepanjang hari ini, melawat menjamah kami, anak-anak kami yang saat ini berada di rumah, bahkan yang ada di sekolah. Tuhan, Kau berkati orang tua mereka, bahkan keluarga mereka yang mendampingi mereka saat ini belajar. Tuhan, Engkau bekerja supaya bukan hanya rutinitas, kebiasaan beragama yang kami lakukan, tetapi iman kami semakin bertumbuh dan kami semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, guys, hari ini kita tidak akan belajar tidak ada satu firman Tuhan, misalnya kita renungan ya, tapi saya mau bagikan ya. Kita cuma minta soal aja. Saya mau bagikan sebelum kita hari ini kita mau bahas, kita mau kamu jawab Google Form ya. Mister sudah sediakan soal ya, kamu coba jawab beberapa dan habis itu kita akan bahas. Karena soal ini sudah sering juga saya kasih ke kalian. Nah, coba dijawab ya kan. Nah, mudah-mudahan ini soal keluar di ujian jadi nggak sulit ya. Buat Mister ya, sekali lagi buat Mister untuk masalah ya betul Joshua. Buat Mister itu adalah gini, menuliskan angka 9 dan angka 100 di rapot buat Mister itu tidak hal yang sulit ya, gampang. Tapi satu hal yang ya CFP juga Nicholas, satu hal yang Mister mau adalah bagaimana kamu bertumbuh secara rohani. Karena agama itu bukan teori. Kalau agama itu adalah teori, maka yang duluan masuk surga adalah ahli filsafat. Karena teori apapun mereka akan mengerti. Tetapi surga itu bukan ditentukan oleh teori atau pengetahuan yang kita tahu, tetapi apa yang kita lakukan sesuai dengan iman kita. Nah, ini perlu kamu camkan, perlu kamu pegang dalam diri kamu. Makanya Mister kenapa kita nggak bahas buku itu, buku agama yang kamu pegang itu tidak semua kita bahas. Kenapa? Menurut Mister, kalau kamu pinter dalam bukunya, ya tidak akan belum tentu kamu mengalami pertumbuhan iman. Oke? Ya, karena begini, banyak orang belajar teori, ya kalau nggak praktek dia tidak akan bisa. Salah satu contoh adalah berenang, ya kan? Berenang kalau nggak praktek, bisa nggak kita belajar teori berenang? Waduh, teori berenang kaki harus diluruskan, tangan dikepak-kepak gitu ya, terus loncat ke air, terus kaki diangkat begini. Kalau nggak masuk dalam air dan kita praktek,
kita pasti tidak bisa. Iman juga seperti itu. Ya, iman juga seperti itu. Iman itu adalah apa yang kamu lakukan, maka Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia. Oke? Jadi hari ini kamu bahas soal, jawab, dan kamu jangan khawatir, buat saya kamu jangan khawatir, nanti saya akan dapat nilai berapa. Bilang aja nilainya berapa saat ini, saya tulis. Cuman bisa kamu pertanggungjawabkan nggak iman kamu terhadap Tuhan, gitu aja. Oke guys, ada pertanyaan? Ada, Mister. Aku harus fokus dan aku fokus pertanyaannya. Dan aku harus fokus asal aku relin, biar aku dapat pertanyaannya jawaban cocok. Fokus. Ya nggak apa-apa, fokus, nanti jawabnya fokus. Oke? Ya guys. Nah, hari ini kita akan belajar, lihat dulu firman Tuhan. Saya tidak buat semacam presentasi PowerPoint seperti biasa, tapi saya mau kita renungkan firman Tuhan dulu. Mari kita buka di dalam Amsal. Selamat datang. Ya, duduk, silakan sini. Davino. Oke, mari kita buka di dalam kitab Amsal pasal 3. Sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Oke. Saya akan bacakan buat kalian. Dapat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Guys, renungan pagi ini buat kita adalah mengingatkan kita bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah apa? Kepercayaan kita dan pengenalan kita akan Tuhan. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-5, percaya kepada Tuhan dengan apa? Segenap hati kita. Ya, nih. Ini kan anak-anak muda nih, kalau sama cewek bilang, aku mencintai kamu segenap hati, pret. Iya kan? Segenap hati. Emang bisa? Pertanyaan saya adalah, yang segenap hati itu seperti apa? Segenap hati itu, kita akan berkata begini, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Iya kan? Wah, pantangan itu, Sir, dalam dunia psikologi. Apa? Pantangan dalam dunia psikologi, pantangan nggak boleh. Iya betul. Entar ceweknya ninggalin, babak belur. Nah. Jangan, nggak boleh. Pantangan. Ya. Yang pacaran masih PDKT pantangan. Tapi hari ini kita belajar firman Tuhan yang kita pelajari hari ini apa? Dengan segenap hatimu kamu percaya kepada Tuhan. Banyak orang percaya sekedar percaya, tapi tidak bersandar kepadanya. Maka Tuhan bilang apa? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian sendiri itulah yang disebut dengan ilmu pengetahuan, filsafat. Dengan apa yang kita pikirkan, pikiran kita, ilmu pengetahuan yang kita dapat seringkali membuat kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Contoh. Saya mau kasih contoh begini. Kita sakit, betul nggak? Secara fisik, secara kedokteran, kita harus minum obat, betul nggak? Nah, pertanyaan saya adalah, apakah semua sakit akan disembuhkan dengan minum obat? Kata Andrew, enggak.
Menurut kalian bagaimana? No. Enggak. Oke. Nah, itu dia. Makanya jangan semua kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan kita. Iya kan? Ilmu pengetahuan berkata, saya pernah belajar di SD, SMP, berkata teori Darwin berkata bahwa manusia itu berasal dari kera. Cuman kalian tahu nggak, guys? Kalau sampai hari ini Darwin itu masih hidup, akan banyak kera-kera dari Kalimantan demo ke rumahnya. Dan dia akan berkata, kapan saya jadi manusia? Nah, tapi saya baca loh. Tapi saya baca di kisah biografinya dia. Ternyata dia juga mengakui bahwa manusia itu setelah itu semua terjadi teori-teorinya dia, akhir hidupnya dia mengakui bahwa ternyata manusia itu ciptaan Tuhan. Nah, makanya kita itu boleh, kamu semua boleh belajar banyak hal. Tetapi ingat, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan apa? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya apa? Kita bisa punya ilmu banyak, kita punya pengetahuan, itu harus, ya kan? Kita harus belajar banyak. Ya, kamu harus belajar semua ilmu, ya. Bukan hanya ilmu di sekolah ya, math, science, bukan. Ilmu banyak di luar, praktek apa? Kamu harus banyak belajar. Tapi ingat, kamu jangan bersandar kepada itu, tapi bersandar kepada Tuhan. Maka apa kata Tuhan di dalam ayat yang ke-5 lagi, ayat ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Meluruskan jalan ini artinya apa? Walaupun ada tantangan, kita bisa lewati. Oke, guys? Ya, tantangan boleh banyak. Masalah boleh banyak, problem boleh banyak. Tapi Tuhan bilang apa? Ia akan meluruskan jalanmu. Berarti apa? Kita bisa lalui. Jadi jangan berdoa begini, guys. Banyak anak Tuhan yang salah berdoa. Berdoanya begini, Tuhan, jauhkanlah tantangan ini, jauhkanlah permasalahan ini. Itu bukan anak Tuhan. Baca dong di Alkitab sungguh-sungguh. Akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan kita. Berarti apa? Tantangan boleh banyak, permasalahan boleh banyak. Tapi pada saat masalah itu datang, problem itu datang, kita mengakui dia dalam segala laku kita, dalam kehidupan kita, maka dia akan meluruskan jalan kita. Oke, guys? Dan yang terakhir dikatakan begini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Kembali lagi, jangan menganggap apa yang kita lakukan, kepintaran kita, kemampuan kita itu kita anggap sudah melebihi Tuhan, sehingga apa? Tidak akan berhasil. Tapi akhir kata dia katakan begini, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, guys, inti dari pelajaran kita pagi ini sebelum kita belajar adalah bersandar sama Tuhan. Ya, dahulukan Tuhan dalam hidupmu. Ada ayat lain dikatakan, mungkin kamu juga sering dengar ya, di Matius pasal 6:33 dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu. Apa yang kamu inginkan, apalagi ini bentar lagi Natal loh, akhir tahun. Mister, kalau akhir tahun biasanya ada resolusi. Suka lakukan nggak itu? Guys, nih mau saya ajarin gini. Akhir tahun itu Mister tuh setiap akhir tahun ada resolusi yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, saya berharap di tahun 2022 nanti akan begini. Tuhan, ini resolusi saya. Nah, kamu juga belajar buatnya. Resolusi kamu apa?
Oh Tuhan, saya berdoa supaya papa mama saya lebih diberkati Tuhan, boleh. Tuhan, saya berdoa di tahun 2022 ini, papa mama saya semakin harmonis, boleh. Atau kamu minta apa? Ini bentar lagi loh guys. Ya intinya adalah dahulukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin ya. Oke, thank you semuanya. Kita akan belajar hari ini, guys. Kita akan bahas soal-soal, tapi gini, Mister tidak akan kirim lewat grup AHL. Jadi yang tidak hadir hari ini, mereka tidak ikut mereka tidak ikut belajar. Jadi Mister kirim lewat link di sini, lewat chat. Oke? Setuju? Nah, kalian yang di sini ikut nggak? Oke? Nah, saya akan kirim, bentar ya. Davin mute. Suaranya mantul-mantul. Gimana sih caranya? Sebentar. Oke, itu linknya, silahkan dikerjakan. Kecil. Oh, enggak, maksudnya masuk aja.